Topik yang cukup menarik ya, Banget. cukup hot begitu ya banget kata Mbak Hadijah karena memang menjadi pertanyaan begitu. Anggarannya cukup besar. 400 triliun begitu ya, ini Iya. kurang lebih kemarin sempat di-mention juga begitu sehingga dari mana anggaran ini juga masih menjadi pertanyaan besar begitu, banyak yang menyebutkan dan bahkan menjadi sorotan juga hati-hati begitu untuk APBN ini juga bisa dijaga ke depannya. Tapi mungkin tanggapannya terlebih dahulu dari sisi redaksi CNBC Indonesia, kenapa ini penting dan kenapa ini menjadi sorotan utama itu seperti apa? Dari siapa? Mau duluan? Mbak Esa? Mbak Hadijah? Boleh, oke. Kenapa ini penting? Karena ini program dari calon pasangan yang tengah unggul saat ini berdasarkan real count. Gitu. Jadi kalau real count-nya mungkin nanti sudah diputus, pasangan Prabowo Gibran menjadi sah menjadi presiden dan wakil presiden, tentunya ini ada program unggulan mereka yang tadi seperti dikatakan Mbak Iva, biayanya besar sekali dan apakah APBN kita cukup untuk membiayai program ini ke depannya gitu. Dan itu salah satu jadi concern kita karena di 2024 dan 2025 ini bukan cuma makan siang gratis nih. Ada proyek besar pemerintah yang lagi disorotin juga yaitu pemindahan ibu kota ke IKN. Ini kan juga akan menelan biaya yang besar. Jadi kami juga dari redaksi melihat program makan siang gratis ini dari sisi anggarannya, termasuk resiko fiskalnya dan implementasinya kemudian seperti apa gitu. Jadi itu yang selama 2 minggu ini kita sorotin terus nih Mbak Iva. Oke, karena tadi ini sesuatu yang besar, begitu agenda besar, program yang cukup besar dan harus diselaraskan juga begitu dengan agenda-agenda pemerintah yang lain. Betul. Ya Mbak Hadijah. Nah tapi dari Mbak Esa sendiri sebetulnya seperti apa sih melihat hal ini dan juga dari komentar-komentar yang ada nih gitu ketika dirangkum oleh tim riset CNBC Indonesia dan juga dirunutkan sendiri seperti apa? Karena banyak yang sudah berkomentar begitu dari pemerintahan yang ada saat ini, kemudian juga dari bahkan perwakilan dari Bank Dunia begitu juga sudah menyoroti begitu dan juga sudah memberikan mungkin tanggapan masing-masing. Nah, dari tim riset sendiri seperti apa akhirnya melihat hal ini dan mungkin diselaraskan lagi, Mbak? Kalau kita melihatnya ini mungkin karena ini program yang cukup masif ya, karena akan mungkin untuk pertama sekitar 70,5 juta anak itu bukan angka yang sedikit dan kita juga mungkin akan melibatkan anggaran yang lumayan besar juga ratusan triliun ini yang kemudian menjadi sorotan orang. Sebenarnya kita mampu nggak sih? Sebenarnya kalau makan siang gratis ini bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, sejumlah negara lain sudah melakukannya ya, seperti mungkin tetangga kita Malaysia, kemudian juga Singapura, India, bahkan mungkin Brazil yang dalam jumlah besar. Kalau kita lihat India ini kan mungkin agak dekat dengan kita ya karena mungkin dari jumlahnya juga lumayan besar 120 anak dan anggarannya itu kalau mereka itu sekitar 21 triliun. Tapi jangan lupa bahwa negara-negara ini yang sudah makan siang gratis ini sudah puluhan tahun melakukannya. Kalau kita India tuh dari tahun 1925, kemudian juga Brazil 60-an dan negara lain juga sudah puluhan tahunnya. Artinya sudah berpengalamannya. Itu pun masih banyak kendala dan permasalahannya. Seperti itu saja kita mungkin yang orang khawatirkan ini pasti adalah soal korupsi ya. Betul. Karena ini melibatkan ratusan triliun dan kita juga sudah ingat sekali mungkin punya trauma sendiri soal bansos, bagaimana bansos ini menjadi bancakan para koruptor gitu ya. Itu yang orang kemudian selain seberapa besar anggarannya, bagaimana sih mengawal program ini sampai kemudian bisa sampai ke tangan anak-anak ini dengan mungkin dengan menu yang sebenarnya ya. Kalau kita lihat mungkin bansos harus dari berapa menjadi berapa, jangan-jangan ini dari 15.000 turunnya jadi 5.000 nih ke anak-anak. Jadi gizinya tidak nambah ya. Jadi maunya baik-baik saja malah tidak dapat apa-apa, yang menikmati malah orang-orang yang seharusnya tidak menikmati. Oke, begitu ya. Tapi implementasinya ya, intinya di lapangan seperti apa begitu. Apakah kita terlatih juga untuk memberikan hal itu? Karena tadi berkacanya adalah dari bansos yang diberikan ya. Tapi mungkin kita masih mengulas lagi lebih dalam dari anggaran yang disebutkan ya, ratusan triliun begitu. Kemarin saja ketika anggaran subsidi dan juga kompensasi BBM membengkak, ini kan juga menjadi sebuah berita dan juga menjadi sebuah apa ya istilahnya ya,
istilahnya juga kita menjadi perhatian begitu ya, ketika anggaran memang sesuatu yang sudah kita siapkan selama ini sudah ada begitu ya, ketika membengkak ini saja menjadi sebuah sempat menjadi sebuah istilah problematika begitu ya. Nah, ketika ini anggaran baru ya, tadi Mbak Esa menyebutkan begitu bahwa kalau negara-negara lain sih memang udah lama begitu. Jadi kan memang budgetnya sudah ada gitu kan. Ini kan budgetnya masih belum ada dan langsung besar gitu. Ya. Nah, ini shock seperti apa yang mungkin akan terjadi pada APBN kita sebetulnya? Kalau kita lihat pasti ya, yang pertama anggaran perlu diingat APBN kita itu anggaran fiskalnya mepet ya. Banyak sekali mandatory spending. Ada untuk APBN, untuk pendidikan, ada untuk kesehatan, untuk daerah. Jadi mungkin yang hanya ruang sisanya, ruang fiskalnya sekitar 25% ya. Itu sangat mepet sekali. Kalau digeser-geser mungkin bisa ya. Kalau kita lihat mungkin bisa anggaran bahasa digeser. Dan kalau kita lihat selama ini ya Eva ya, walaupun anggaran pendidik itu sangat besar ya, realisasinya sebenarnya 10 triliun lebih rendah. Biasanya itu bisa dimaksimalkan ke arah sana. Mungkin dialokasikan ke sana ya. Dan mungkin anggaran-anggaran yang lain yang penyerapannya tidak maksimal mungkin bisa juga ke sana. Dan mungkin kalau kita mau infrastruktur itu sangat besar. Cuma persoalannya Pak Prabowo ini mau juga infrastruktur digenjot. Harus, menurut saya harus salah satu, kalau ada program baru yang memakan biaya besar, program lain yang memakan biaya besar pun harus dikurangi. Tidak bisa jalan dua-duanya. Karena bagaimanapun defisit kita itu terbatas pada angka 3% terhadap PDB ya. Tidak diotak-atik, kecuali kalau kemarin pandemi itu kan kondisi yang sangat luar biasa ya gitu. Oke. Kalau Mbak dari Hadijah? Iya, jadi kalau kami juga di redaksi melihatnya kan tadi kami bilang soal anggaran seperti kata Mbak Esa bilang ini anggarannya akan besar gitu. Tapi yang kami dengar juga dari TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwasanya mereka akan melakukan secara bertahap dan secara bertahap mungkin ini kalau dari kami melihatnya jika dilakukan tidak terburu-buru karena seperti yang tadi Mbak Esa juga sampaikan, kalau negara lain mungkin sudah berpengalaman, tapi kalau Indonesia butuh waktu untuk adjustment menerapkan ini karena ini benar-benar adalah program yang masif dan luar biasa besar nantinya gitu. Jadi kami melihat juga seperti apa solusinya terkait fiskalnya, terkait anggarannya karena banyak yang mengemukakan bahwasanya ini tahun 2025 defisitnya dipatok 2,8. Nah, ini kan mepet ya ke angka 3% itu. Nah, itu kami melihat sebenarnya ada solusi banyak solusi kreatif sebetulnya untuk program ini. Salah satunya sebenarnya adalah kenapa tidak memanfaatkan CSR dari perusahaan korporasi karena ini kan bentuknya makan siang gratis dan ini sebenarnya bisa dijalankan bersama-sama dengan pihak swasta gitu untuk mengurangi beban APBN gitu karena kita nggak bisa di saat seperti ini mungkin mengalahkan anggaran yang lain seperti misalnya anggaran kesehatan yang memang sudah mandatori, anggaran pendidikan juga yang 20% dari APBN atau mungkinnya pemimpinnya masih menginginkan untuk pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Nah itu, jadi ini bisa jadi solusi sebenarnya instead of ngutang atau menggeser anggaran penting lainnya.